selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ibu-ibu dosen, kakak-kakak asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7, mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas, akan menampilkan sebuah aplikasi yang telah kami usulkan, yaitu bernama Chemical Scanner. Di sini beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada saya, Christian Divi Jondro, NPM 2007-10729. Saya Juan Yustianto Wahyu, NPM 200710713. Saya Filipus Kevin Hadinugroho dengan NPM 2007100730. Dan saya Nedelin Dorma dengan NPM 2007-10742. Di sini kami menawarkan solusi dalam bentuk aplikasi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada masalah, yang ketiga ada sebab akibat, yang keempat ada target, yang kelima ada keuntungan, dan yang keenam ada perbedaan dengan aplikasi lain. Yang pertama, latar belakang. Ingin mengetahui kandungan kimia yang terdapat dalam minuman, kandungan kimia apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh, kadaluarsa minuman, agar minuman dapat dikonsumsi dengan baik dan tidak merusak bagian organ tubuh lain. Dan yang selanjutnya, jenis penyakit yang dapat ditimbulkan. Yang berikutnya ada masalah. Yang pertama, belum ada aplikasi yang menawarkan fitur untuk langsung dapat mengetahui kandungan kimia yang terdapat di dalam air atau cairan. Yang kedua, aplikasi lain tidak mencantumkan kemungkinan penyakit yang dapat ditimbulkan setelah mengkonsumsi suatu produk secara berlebihan. Yang berikutnya, menambahkan output kadaluarsa dalam bentuk digital sehingga gampang untuk dinotis. Oke, sekarang ada sebab. Yang pertama, dengan adanya reaksi kimia, kita dapat mengetahui sifat-sifat kimia dari suatu zat atau berbagai zat. Sifat kimia ini adalah kualitas khas dari suatu zat yang menyebabkan zat yang berubah baik sendiri maupun dengan berinteraksi dengan zat lain, di mana perubahan ini membentuk bahan-bahan berlainan. Akibat, yang pertama timbulnya penyakit, yang kedua kerusakan pada ginjal, yang ketiga merusak jaringan yang ada di dalam tubuh. Target kami yang pertama adalah untuk instansi pendidikan, yaitu membantu dalam pembelajaran kimia pada murid-murid ataupun mahasiswa. Yang kedua, kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang dia itu memiliki kebutuhan khusus di dalam larutan asam dan basah. Yang ketiga, kalangan masyarakat, yang kami harapkan aplikasi ini mampu menambah wawasan masyarakat tentang kandungan kimia di dalam minuman. Yang keempat, laboratorium. Tujuan dari aplikasi kami ini adalah untuk membantu efisiensi kerja orang-orang di dalam lab. Keuntungan, di sini aplikasi yang kami usulkan ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama dari review produk, yang kedua mengurangi produk toksik yang biasa digunakan, yang ketiga dapat mengetahui ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh, yang keempat banyak sekali bahan kimia yang dapat ditemukan pada aplikasi yang kami sediakan ini. Yang berikutnya ada indikator pH yang baik untuk tubuh. Dan yang kelima, aplikasi ini menawarkan jenis-jenis penyakit yang dapat ditimbulkan dari bahan kimia. Nah, di sini ada perbedaan dengan aplikasi lain. Yang pertama, aplikasi ini mampu untuk meng-scan atau mendeteksi larutan asam dan basah di dalam air menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, penyakit menampilkan jenis penyakit yang disebabkan oleh kandungan kimia jika mengkonsumsi cairan atau air itu secara berlebihan. Yang ketiga ada informasi, aplikasi dengan fitur yang menarik menyediakan saran minuman atau obat yang baik dikonsumsi oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nedelin. Baiklah, saya akan menjelaskan solusi yang akan kami berikan, yaitu berupa aplikasi yang bernama Chemical Scanner. Di aplikasi awal ini akan menampilkan tampilan awal, di mana tampilan awal ini akan menampilkan welcome dan logo dari aplikasi kami. Kemudian kita masuk dalam menu utama, di mana menu utama ini akan menampilkan indikator pH, scan barcode, foto scan, dan informasi. Di sini ada titik 3, di mana titik 3 ini akan menampilkan indikator pH, scan barcode, foto scan, dan informasi. Jadi misalnya kita masuk di dalam indikator pH, kemudian kita sudah mengisi datanya. Jadi setelah kita mengisi data, misalnya kita mau ke menu informasi, kemudian kita bisa klik informasi. Kemudian dia akan masuk ke dalam fitur informasi. Kemudian untuk home itu sendiri, dia akan kembali ke
menu utama, di mana menu utama itu akan mereset data kita. Kemudian kita masuk dalam fitur 1, yaitu indikator pH, di mana indikator pH ini akan terdapat scan. Scan ini akan meminta kertas lakmus atau bahan alami yang akan dioperasikan selanjutnya. Kemudian di dalam ini terdapat menu, di mana menu itu terdapat pH, ion, dan kualitas. Kemudian jika di sini kita memilih pada menu pH, dia akan menampilkan slide berikutnya, di mana pH ini akan menampilkan hasil dari foto kertas lakmus yang sudah kita foto. Dia akan menampilkan apakah kertas lakmus itu menghasilkan kandungan asam, basa, atau netral. Kemudian jika kita memilih slide menu yang kedua, yaitu ion, dia akan menunjukkan cairan tersebut mengandung ion apa saja, misalnya ion kalsium, aluminium, dan emas. Kemudian jika kita memilih menu yang terakhir, yaitu kualitas air, di mana kualitas air itu akan menunjukkan apakah air ini baik atau buruk untuk kita konsumsi. Kemudian untuk fitur 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baik, terima kasih Medilin. Di sini saya akan menjelaskan fitur 2. Fitur 2 yaitu scan barcode. Jadi di fitur 2 dengan cara men-scan barcode pada produk pengguna. Tidak hanya itu, scan barcode juga akan menampilkan menu yaitu keterangan jenis, efek, dan expired. Next. Jenis kandungan. Di dalam jenis kandungan ini akan memperlihatkan kandungan yang ada di dalam produk dari inputan pengguna sendiri. Next. Selanjutnya efek samping. Di dalam efek samping ini akan menampilkan penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan akibat mengonsumsi produk tersebut. Tidak hanya itu, efek samping juga dapat menampilkan menu keterangan obat, solusi, dan kelebihan. Next. Selanjutnya solusi obat. Di solusi obat ini tujuan berguna menunjukkan pengguna untuk bisa mendapatkan solusi obat-obat yang disarankan dari penyakit yang ditimbulkan. Next. Keterangan obat bertujuan menunjukkan komposisi serta cara penggunaan dari obat yang telah disarankan. Oke, next. Kelebihan obat. Kelebihan obat ini bertujuan berguna untuk menunjukkan kepada pengguna apa saja kegunaan atau manfaat mengonsumsi obat tersebut. Oke, next. Dan yang terakhir dari fitur 2 ini, expired, bertujuan memperlihatkan tanggal batas aman produk tersebut supaya bisa dapat dikonsumsi oleh pengguna. Oke, next. Yang ketiga yaitu foto scan. Foto scan ini ada 2 cara, yaitu untuk meng-scan ingredients produk atau menghentikan produk tersebut. Nah, jadi di fitur 3 ini ada 2 cara untuk menginputkannya, dengan cara pengguna melakukan foto pada ingredients-nya atau pengguna bisa menginputkannya secara langsung. Oke, next. Untuk jenis kandungan ini bertujuan untuk memperlihatkan kandungan produk tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Joan. Selanjutnya adalah efek samping. Di efek samping ini nanti akan menunjukkan penyakit apa yang akan ditimbulkan, serta ada 3 menu, yaitu menu solusi, menu keterangan, dan menu kelebihan. Di menu solusi nanti akan menunjukkan
penyakit yang ditimbulkan. Selain itu juga menunjukkan obat-obat yang disarankan untuk menyembuhkan atau meredakan penyakit tersebut. Selanjutnya adalah di menu keterangan, ini akan menunjukkan obatnya tadi, lalu akan menunjukkan komposisi serta cara penggunaan dari obat yang telah disarankan tersebut. Selanjutnya adalah menu di bagian kelebihan, yaitu akan menunjukkan kegunaan atau manfaat dari mengonsumsi obat tersebut. Selanjutnya adalah expired. Di sini akan memperlihatkan batas aman penggunaan produk tersebut untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah fitur 4, informasi. Di sini pengguna akan mengetikkan penyakit yang dimilikinya. Selain itu, ada 3 menu, yaitu menu solusi, keterangan, dan kelebihan. Saat kita memilih menu solusi, maka akan keluar solusi obat seperti yang tadi, akan menunjukkan penyakitnya, lalu akan menunjukkan obat-obat yang disarankan. Selanjutnya adalah keterangan, menunjukkan obat yang disarankan tersebut dan cara penggunaan serta komposisi dari obat yang telah disarankan. Selanjutnya adalah kelebihan. Di sini akan menunjukkan apa saja manfaat atau kegunaan mengonsumsi obat tersebut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.